Bagi Thomas, Jaya Karsa dan Dean Freddy, identitas dan peran Isyana sangatlah istimewa. Ketika mereka masih anak-anak, Isyana seperti seorang ibu yang perhatian. Ketika mereka masih muda, Isyana seperti seorang kakak perempuan yang terpelajar. Dia menjadi gadis kecil yang paling mereka cintai di hati mereka lagi. Oleh karena itu, mereka bertiga merindukannya untuk menemukan tujuan hidupnya sendiri setelah mengembara dan melarikan diri selama ratusan tahun. Ketika mereka mendengar bahwa dia tampaknya tertarik pada Tama, mereka berdua secara alami sangat bahagia. Saat ini, Tuan Dean Freddy melihat bahwa keduanya masih agak ragu, jadi dia berkata dengan suara rendah, "Aku telah bersama Nona selama bertahun-tahun dan aku belum pernah melihatnya tersipu di depan siapapun, apalagi melihatnya dengan kasih sayang seperti itu. Ini pertama kalinya hari ini. Apakah kau pikir ini telah menggerakkan hatinya?" Thomas sangat senang, dan bahkan tersenyum dengan air mata berlinang dan berkata, "Oke. Itu hebat. Dalam hidup kita, jika aku bisa melihat Nona menikah, aku akan mati tanpa penyesalan." Ya, Tuan Dean Freddy juga menghela nafas dengan mata merah. "Aku tidak berharap hidup untuk melihat balas dendam Nona, dan aku akan hidup untuk melihat Nona menikah. Ini adalah cara untuk mati dengan damai." Jaya Karsa tiba-tiba bergumam sedikit kesepian saat ini. "Kalian berdua dalam keadaan sehat, kurasa itu sudah cukup." Ketika wanita itu tiba kali ini di Indonesia, dia membuat perhitungan untukku, mengatakan bahwa aku memiliki waktu paling lama setengah tahun untuk hidup. Melihat bulan lalu, hanya tersisa 5 bulan. Jika Nona bisa mempercepat langkahnya dan menikah sebelum aku mati, maka aku akan puas. Thomas di samping berkata dengan lega, "Jangan terlalu pesimis. Bukankah wanita itu mengatakan bahwa kamu masih bisa hidup lebih lama, dan vitalitas ini ada di Jakarta?" Jaya Karsa mengangguk, dan berkata dengan senyum masam, "Yang terbaik adalah hidup. Aku tidak menyalahkan Tuhan jika aku tidak memiliki kehidupan. Aku bisa hidup sampai usia tua, itu semua karena keberuntunganku." Dean Freddy menepuk pundaknya, dan berkata, "Jangan terlalu pesimis. Kita orang-orang, jika kita bisa bertemu Nona, kita akan bahagia. Kita semua ditakdirkan untuk menjadi orang yang diberkati. Ini adalah berkat yang terakumulasi dalam kehidupan sebelumnya. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Berapa banyak orang yang bisa hidup ratusan tahun seperti Nona? Ini membuat kita bertemu, yang membuktikan bahwa keberuntungan kita lebih baik daripada kebanyakan orang di dunia ini." Jaya Karsa menghela nafas pelan, sedikit mengangguk, lalu teringat sesuatu, dan berkata, "Hei, bukankah Tama sudah menikah?" Thomas berbisik, "Apa yang kamu takutkan? Bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir pada saat itu?" "Dia seharusnya tidak peduli." Jaya Karsa tanpa sadar berseru, "Maka Nona muda kita harus menjadi yang teratas. Kalau tidak, aku akan menjadi orang pertama yang tidak mau. Bagaimana kita bisa membiarkan Nona kita menderita keluhan ini?" Thomas setuju dan berkata, "Kau benar. Maksudku juga begitu." Setelah selesai berbicara, dia menyodok Dean Freddy dengan sikunya dan bertanya, "Bagaimana menurutmu, Tuan Dean Freddy?" Dean Freddy tua tertegun sejenak, mengingat sesuatu, dan dengan cepat berkata, "Aku hanya berbicara, kataku, aku sangat sibuk bergosip denganmu. Aku hampir melupakan bisnisnya. Thomas, cepat dan beritahu semua pelayan untuk kembali ke kamar dan jangan keluar. Wanita itu secara pribadi akan mengirim Tuan Renza pulang, jadi tidak ingin ada yang melihat ini." Thomas buru-buru berkata, "Oke, aku akan mengaturnya sekarang." Dean Freddy mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan menyiapkan mobil untuk wanita muda itu." Beberapa menit kemudian, semua pelayan di villa kembali ke kamar masing-masing. Dean Freddy tua yang berhati-hati bahkan meminta Thomas untuk menghentikan sementara pemantauan seluruh villa.
Lagi pula, itu terkait dengan reputasi nona mudanya, jadi tentu saja dia tidak bisa meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Setelah semuanya beres, Dinfredi memanggil Isyana untuk melapor, dan kemudian Isyana berkata kepada Tama, "Tuan, Dinfredi tua, dan yang lainnya sudah siap, ayo turun." Tama mengangguk dan dengan sopan berkata, "Terima kasih, Nona." Isyana tersenyum manis, "Tuanku, kamu tidak harus sopan kepadaku." Tama menyingkirkan lukisan dengan tulisan tangan itu, dan berjalan keluar dari halaman lantai atas bersama Isyana. Begitu mereka berjalan ke gerbang halaman, dia melihat 3 oktogenarian berdiri berdampingan dengan hormat di ujung tangga batu panjang di bawah. Yang tidak diharapkan Tama adalah bahwa di antara mereka, ada sosok penting yang sering terlihat di TV sebelumnya, itu adalah Jaya Karsa dari ibu kota. Ketika dia masih muda, dia sering mendengar pengalaman hidup yang legendaris dan inspiratif dari pria hebat ini yang disebutkan oleh para tetua di sekitarnya, dan bahkan mengunjunginya bersama ayahnya. Tetapi baru hari ini dia mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah salah satu anak yatim piatu yang diadopsi Isyana saat itu. Tama dan Isyana berjalan menuruni tangga batu bersama-sama, dan ketiga orang tua itu berkata kepada Isyana dengan hormat, "Halo, Nona." Setelah selesai berbicara, mereka memandang Tama lagi, dan berkata dengan rasa hormat yang sama, "Halo, Tuan Renza." Lagi pula terlalu mudah beradaptasi, usia gabungan ketiga orang ini hampir 300 tahun. Jadi bersikap sopan kepadanya, seorang pemuda berusia 28 tahun, benar-benar terasa sedikit tidak harmonis. Jadi Tama juga dengan hormat berkata, "Halo semuanya." Jaya Karsa menatap Tama, dan tidak bisa menahan desahan, "Tuan Renza, kamu benar-benar terlihat sangat mirip dengan ayahmu. Sama seperti pepatah lama, seekor harimau adalah ayah dari seekor harimau." Tama menghormati sambil berkata, "Tuan, aku mengikuti ayahku untuk mengunjungi rumahmu ketika aku masih kecil. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatnya." Jaya Karsa mengangguk dan berkata, "Aku ingat, tentu saja, aku ingat. Orang tuamu membawamu ke rumahku untuk makan malam. Aku masih ingat apa yang terjadi saat itu. Aku tidak berharap bertahun-tahun berlalu dalam sekejap mata. Itu memang bakat untuk mengelola dunia." Dia banyak berbicara kepadaku tentang arah perkembangan ekonomi global dan tren perubahan pola dunia. Visi jangka panjangnya dan penilaian yang tepat atas situasi adalah satu-satunya yang pernah aku lihat dalam hidupku. Sayang sekali para dewa cemburu pada bakat. Tama juga menghela nafas dalam hatinya. Dia pernah mendengar orang dewasa menyebut Jaya Karsa dalam obrolan. Saat itu, ayahnya memiliki banyak ambisi untuk ditampilkan saat kembali ke Indonesia. Nyatanya, Jaya Karsa selalu ingin bekerja sama dengannya di level makro. Sayangnya, ayahnya tiba-tiba memiliki hubungan yang tidak dapat didamaikan dengan keluarga Renza. Kontradiksi dan ketidaksepakatan, lalu meninggalkan keluarga Renza dan pergi ke Jakarta. Sementara Tama mendesah, dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba merasa bahwa meskipun Jaya Karsa terlihat tangguh, nafasnya sudah sangat buruk. Tampaknya dia berada di ujung kekuatannya, dan dia akan mati karena usia tua secara alami dalam beberapa bulan. Jadi, dia berkata, "Tuan, kondisi fisikmu sepertinya tidak terlalu baik." Jaya Karsa tercengang, dan bertanya dengan heran, "Bagaimana Tuan Renza melihatnya?" Tama berkata dengan rendah hati, "Junior Anda telah mempelajari beberapa keterampilan medis." Saat dia mengatakan itu, dia tidak dapat menahan perasaan di dalam hatinya bahwa ketiga orang ini semuanya sudah sangat tua, dan mereka memang diambang kematian. Di antara mereka, Jaya Karsa hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup, dan Thomas dan Dinfredi tua, menilai dari situasinya, memiliki waktu hidup paling lama beberapa tahun.
Jayakarsa menghela nafas saat ini, ketika orang mencapai usiaku, pada dasarnya mereka akan kehabisan bahan bakar, dan itu normal untuk berada dalam kesehatan yang buruk. Tama mengangguk ringan, berpikir dalam hatinya bahwa Isyana adalah penyelamatnya. Ini dia harus membalas kebaikan menyelamatkan hidupnya, dan ketiganya adalah anak yatim piatu yang dibesarkan olehnya. Di antara mereka, Jayakarsa, yang berada dalam situasi paling serius, tidak lama lagi hidup, jadi dia harus melakukan sesuatu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.